Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat IG, sahabat Facebook, sahabat YouTube, dan juga sahabat Sama dimanapun berada. Kembali lagi bersama kami dari komunitas Sahabat Mata dalam acara Inspiring Talkies edisi tanggal berapa sih ini? Tanggal 15. Oh, 15. Oke. Hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023. Kebanyakan yang dipikir sampai lupa tanggal ya. Oke. Di malam kali ini spesial, formasi kita sangat unik. Ya, ada saya Taufi, Saya Lina. Saya Ayu. Saya Amin. tuh Mas Amin paling ganteng. Coba Ganteng sendiri. atau paling cantik? Paling mempesona. Mempesona. Mempesona pakai shot ya, mempesona. Pakai strap. Shot. Kita malam kamu sih udah gak masih ketawa. Malam ini kita mau ngobrolin apa ini? Oh iya, yang cari tema aku ya? Iya. Astagfirullahaladzim, apa yang aku pikirkan. Oke sahabat, setelah dua Sabtu kita akan ketemu, malam ini kita merapel. Harusnya tuh Sabtu yang dulu itu satu kata, ini dua kata. Sabtu kemarin dua kata, yang ini temanya tiga kata apa terbaik ya? Oke, tiga kata terbaik. Aku mau tanya dulu 1, 2, 3 pas kan? Iya. Tiga kata terbaik. Menurut kalian apa itu? Ketika aku ngomong tiga kata terbaik, apa yang terlintas? Mas Amin? Aku maaf. Maaf. Tuh kan? Terus satu ya. Ya. Oke, ayo. Terima kasih. Oke, Lina. Tolong. Kalian bisa cepet banget yang jawab. Dan kok iya, kenapa? Habis. Udah di briefing soalnya. Oh, udah diberi. Soalnya tadi udah dapat bisikan ya nggak sih guys? Astagfirullahaladzim. Dapat bisikan. Oke, di malam ini kita akan membahas tentang tiga kata terbaik dan pas sekali. Kalian dapat satu-satu ya? Iya. Bisa pas ya? Aku juga gak nyangka bisa pas. Yang pertama yaitu maaf, terima kasih, dan juga tolong. Nah, kalian kebayang gak sih kenapa tiga kata itu aku sebut tiga kata terbaik? Udah ditunjuk deh. Oh, udah tunjuk. Harus ditunjuk ya? Kalau nggak ditunjuk gak pada ngomong. Aku kan bingung ya, jadi siapa sih? Nah. Orangnya gitu. Kayak cermat. Ya siapa tahu nanti siapa yang cepat pulang duluan. Kalau itu sih bang, aku tak duluan aja. Gak boleh. Oke, siapa dulu ya? Entun dulu deh. Kok Entun sih? Lina. Jadi Siapa? Ketika kata terbaik, salah satunya adalah tolong. Tolong itu digunakan ketika kita butuh bantuan seseorang. Wih. Agar lebih sopan, kita mengucapkan tolong. Tolong sih, ambilkan itu. Siap, yang kamu terus si siapa? Ya, pokoknya si siapa kayak gitulah, gitu. Si Ayu. Tolong sih beliin ini kayak gitu. Jadi kan kalau beliin ini kayak gitu kan kayaknya nggak sopan gitu ya. Jadi harus ada kata tolong. Kayak nyuruh ya. Gitu. Oh, ini aku jadi yang disuruh. Uangmu berapa? Jadi nyuruh. Oke, ada tambahan lagi? Lina, ada tambahan lagi? Itu sih baru itu ya. Dulu itu. Ya, nanti boleh nambah. Ini boleh dicari lagi ya. Oke. Selanjutnya, Mas Amin. Ini bukan absen nih, hadir absen. Oke. Ini kita bukan kuliah ya. Kita lagi live. Ditonton sama sahabat sama di. Makanya udah lama nggak kuliah soalnya. Kangen. Jangan sudah di sini ya. Jangan sudah di sini. Oke, nanti ketahuan kamu semester berapa. Oke, jangan terus-terusin ya. Oke, lanjut. Apa kata kedua? Kata pertama ya? Kamu ya? Oke, kata pertama. Maaf. Nah, kata maaf ini biasanya digunakan untuk kita ketika kita ingin meminta maaf pada orang. Nah, kata maaf ini juga bukan nggak berlaku sama orang lain, tapi juga
bisa berlaku pada diri sendiri. Misalkan kita meminta maaf kepada diri sendiri, misalkan habis kita bikin salah, kita bisa ngomong maaf ya, nggak apa-apa tadi salah, kita bisa belajar lagi, kita bisa ulangi lagi lain kali kayak gitu. Jadi kata maaf ini akan membuat orang lain tuh merasa dimintain maaf. Jadi merasa dimintain maafnya gitu loh. Jadi kata maaf ini menjadi salah satu kata yang terbaik gitu. Orang kalau misalkan dimintain maaf itu rasanya gimana sih? Kalau aku dimintain maaf tuh kayak tersentuh gitu ya, kayak padahal berarti dia tuh tahu gitu loh kesalahannya apa. Kadang-kadang bukan kesalahan sih, kayak misalkan mau sesuatu kayak maaf ya aku nganu dulu kayak gitu kan, kayak ada kata permisinya gitu loh. Jadi tuh kita sebagai individu tuh kayak ngerasa dihargain gitu loh, kayak ngerasa dianggap gitu. Terus gimana kalau dia minta maaf tapi besok-besok ngulangin lagi? Nah itu namanya maaf-maaf doang. Aduh. Oke, maaf. Selanjutnya, ayo nih, ini. Jadi kata terima kasih itu menjadi tiga kata terbaik karena aku pernah dengar terima kasih itu dari dua kata, aku nggak salah. Terima yang artinya tuh yaitu menerima dan kasih dikasihi gitu. Jadi terima kasih itu bisa untuk misalnya kayak minta tolong gitu kan, bisa ucapan terima kasih untuk membalasnya gitu. Dan bisa untuk terima kasih untuk diri sendiri karena udah bersyukur untuk hari ini gitu sih. Oke. Ini kalian tadi searching dulu atau gimana sih? Langsungnya udah cerdas kita. Aku lupa guys. Kalian itu kan para penulis ya. Waduh. Iya nggak? Iya. Amin. Itu di situ aminnya. Terus tiga kata terbaik itu sering nggak sih kalian ucapin dalam kehidupan sehari-hari? Sering sih. Seberapa sering? Seberapa sering? Sesering kita mau misalkan mau minta tolong ya kita bilang tolong dong, boleh nggak aku minta tolong. Sesering ketika kita bikin salah atau paling nggak kita ngerasa salah, oh ya tadi aku minta maaf ya, misalkan nyinggung kayak gitu. Sesering berterima kasih, kayak misalkan yang dibilang Ayu tadi, misalkan berterima kasih untuk hari ini karena udah diberi rezeki, karena udah masih diberi napas gitu. Diberi napas. Berarti ini ya, kata terima kasih, mungkin juga kata maaf, dan juga kata tolong itu selalu kalian selipkan di doa. Iya. Setiap doa Kayak ibaratnya tiap hari tuh nggak pernah luput ya. Nggak pernah luput. Tiga kata Iya itu. sih. Iya. Iya. Oh iya. Berarti aku nggak salah ya ngambil tiga kata terbaik di sini ya. Sesuai ya. Sesuai. Oke. Kalau Mas Amin ya, kamu pernah nggak orang yang ngomong maaf itu kan untuk bisa mencapai sampai ngomong kayak gitu kan dia mengakui akan kesalahannya. Pernah nggak sih kayak berat banget untuk ngomong maaf kayak gitu? Iya, pernah juga kayak gitu. Apalagi kayak pernah sih waktu itu kayak sama temen kayak salah nuduh sih. Salah nuduh? Jadi kayak pernah kan, namanya di lingkungan awas kan kita kan kadang suka dijailin kan. Terus kayak salah sangka gitu loh, yang jailin si dia tapi yang aku omelin orang lain gitu loh. Terus nanti pas sudah tahu faktanya tuh kayak isin gitu loh, kayak iya maaf ya karena nggak lihat tadi kayak gitu, maaf ya kayak gitu. Terus jadi ya udah terus iya kayak gitu kan. Jadi tuh meminta maaf tuh kadang-kadang ya sulit gitu loh, sesulit kayak memaafkan itu sendiri gitu. Kadang orang meminta maaf tuh kita boleh loh nggak yang langsung memaafkan tuh boleh, kita boleh jeda dulu, ibaratnya kita narik diri dulu, boleh. Mungkin kita istilahnya tuh ngasih waktu ya buat diri kita buat bisa memaafkan, itu boleh sih kan menurut aku. Ya sih, karena kayak diri kita juga butuh proses ya untuk menetralisir
kesalahan-kesalahan Iya. yang udah, bagaimana kita untuk memberi maaf itu juga Iya, sulit loh sulit. ya, ya kan ya? Heeh. Sulit kan, apalagi kalau udah sakit Benar. di sana. Iya. Ya kan? Oke, selanjutnya di kata terima kasih. Kata terima kasih sepele sekali. Ya, terima kasih. Kadang orang tuh pun lupa untuk ngomong terima kasih, ya kan? Atau bahkan mungkin mengabaikan ketika mendapatkan sesuatu, diberi sesuatu, atau bahkan ketika diberi bantuan tanpa kita meminta bantuan, ya, tanpa kita ngomong tolong pun, semua itu akan kita dapat, gitu kan? Pernah, yuk kayak gitu. Lupa ngomong terima kasih atau males ngomong terima kasih sama dia tuh. Kalau aku nggak pernah, tapi kalau emang dia udah nyebelin ya udah gitu, nggak ngomong. Dan seringnya yang itu yang mau minta bantuan dia nggak ngucapin terima kasih gitu. Maksudnya orang yang minta bantuan ke kamu. Nggak bilang makasih. Oh iya, berarti ini nih posisinya kita yang harusnya menerima ucapan terima kasih. Iya. Apa ya, ngefek nggak sih ke psikis kita ketika mendapatkan ucapan terima kasih gitu? Lebih ini nggak, kayak merasa dihargai, merasa diri kita itu berguna gitu nggak sih? Iya. Lebih enak kalau mendapatkan ucapan terima kasih ya. Iya. Kalau nggak dapat gimana? Ya udah mungkin lupa orangnya gitu. Oh, dia baikan aja. Oh iya, karena Ayu orangnya seperti itu. Jadi ya udahlah gitu ya. Jangan ya. Iya. Oke. Gongnya nih. Lina nih. Gimana dengan tolong? Kalau orang minta tolong, sebenarnya minta tolong ya. Pasti butuh bantuan ya. Kalau nggak ngomong tolong gimana nih? Seringnya sih kalau orang butuh bantuan gitu pasti ngucapin tolong. Ya nggak ngucapin tolong itu, aku lupa ya pernah apa enggak ya. Tapi jujur nih ya, tapi seingat aku sih belum ada ya butuh bantuan tapi nggak bilang tolong kayak gitu sih, gitu. Berarti kamu di lingkungan yang baik. Nah, sama aku. Promosi. Berarti kalau misalkan orang nggak ngomong tolong ke kita, itu kan kesannya kayak nyuruh ya. Terus rasanya gimana sih ketika digituin maksudnya nggak dapet kata-kata tolong gitu? Jadi gini, kalau biasanya orang minta bantuan itu tuh bilang tolong, tapi ketika dia nggak bilang tolong itu bukan orangnya yang nyuruh, tapi aku merasa mungkin kamu merasa dia butuh bantuan aku ya kayak gitu, terus aku tawarin deh butuh bantuan aku nggak kayak gitu sih. Gitu. Baik sekali. Siapa nih yang sering kamu bantuin? Siapa ya? Siapa ya? Simba. Ya kadang sih. Kadang sih gitu ya. Oke, kita tanya dulu ke Pak Produser, apakah sudah ada yang bergabung bersama kita? Lewat. Malam minggu. Lewat. Ini yang malam minggu ya? Tanggal 16. sudah di tengah bulan. Balik lagi di 3 kata itu. Menurut kalian ada nggak sih kata yang masih baik lagi selain 3 kata itu? Kalian sebagai sastrawan-sastrawati Ada nih kalau menurut aku. langsung. Semangat. Jadi semangat itu bukan buat menyemangati orang lain aja, tapi buat diri sendiri juga penting. Mengapa aku katakan demikian? Kenapa Kadang kan kita aku malas sampai di sini aja. Jangan sampai di sini aja, semangat kita lakukan kayak gitu. Semangat. Kayak gitu. Kita kayaknya ini cocok untuk dipotong jadiin short, video short. Luar biasa. Waduh, kok kayak seseorang sih yang kata dikit langsung dibikin story gitu sih? Siapa? Iya, aku Pelakunya siapa? kayaknya pernah denger sih, tapi siapa ya aku lupa sih. Aku belum pernah ya. Kan yang motong-motong video bukan aku. Iya. Bukan video ini. Jadi
Ada tuh orang kadang tuh denger apa dikit, tak bikin sorry ya kayak gitu. Tapi entah siapa ya, aku nggak Siapa tahu. ya? Aku nggak tahu, semoga Terus nanti maaf bisa. juga ya kalau aku salah ngomong sih. Iya. 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 Maaf atau mangap? Maaf, Maaf, maaf itu Amin. beda udah artinya. Katanya langsung diimplementasikan di sini. Maaf. Praktekin. Mas Amin ya. Eh? Ya, langsung dipraktekin di sini Maaf. sama Alina. Lalu dipraktekin. Ya, kalau menurut Mas Amin, ada nggak sih kata yang mungkin di atas 3 kata ini? Kalau untuk aku pribadi, kata nggak apa-apa. Ya, apa? Misalkan kayak apa ya, Nggak kita apa-apa. kan sering ya untuk mengalami kegagalan, sering untuk apa ya, nggak dapat, misalkan nggak dapat nilai bagus, nggak dapat target yang kita mau. Terus kita tuh, aku pribadi tuh pengen banget ada orang yang ngomong nggak apa-apa, nanti bisa dicoba lagi, nggak apa-apa kali ini gagal. Kayak gitu kita kayak seneng gitu, kayak ada juga temanku yang aku tuh pernah voice note gitu kan, kayak dia tuh, iya Mas Amin yang ngomong nggak apa-apa kok, kayak ini tulus banget katanya gitu. Ya ampun. Jadi kayak menurut aku juga kayak kata-kata nggak apa-apa tuh apa ya, perlu, karena hidup tuh nggak harus gitu loh. Kayak Menurut gitu. aku nggak apa-apa, itu sebuah apresiasi atas Apresiasi. pencapaian saat ini ya. Entah itu gagal, entah itu sukses ya. Karena sebuah apa ya, perjuangan itu memang Iya. harus diapresiasi. Ada lagi Mas Amin? Apa ya? Nggak apa-apa. Itu dulu sih aku. Iya. Setiap orang punya ini ya, kata masing-masing. Iya. Ya. Ayo, apa ya? Apa ya? Ada nggak? Enggak ada. Nggak ada. Wow. Belum ada. Oke. Kalau aku sendiri sih kata, ya itu sih ketiga kata terbaik, karena aku ingat sama temenku tahun berapa ya, aku lupa ketemunya itu di tahun berapa, itu di Solo. Lama ya. Iya, di Solo, dan itu kan kita pelatihan. Nah, pelatihan kemudian itu nggak hanya disabilitas saja, jadi ketemu sama yang tuli, ketemu sama yang pakai kursi roda, ada yang pakai kruk kayak gitu loh, yang di sini di tangan gitu, Iya. tapi itu buat bantu kakinya Oh sih. iya, Paham, paham. kayak gitu. Soalnya aku pernah tahu sih Ya, ya. kemudian juga ada JBI, juru bahasa isyarat, kemudian ada yang non disabilitas juga, gitu kan. Terus apa namanya, waktu itu kita kan habis presentasi dan kayak dia itu ngasih semangat di grup gitu loh, 3 kata yang terbaik untuk kita semua kayak gitu. Terus dia ngasih apa namanya, aku sayang kamu tapi pakai bahasa asing kayak gitu juga. Jadi emang itu namanya siapa ya, aku sampai lupa namanya siapa ya. Tapi semoga habis ini aku ingat ya namanya siapa, karena ada beberapa aku lupa namanya siapa karena nggak ke save kontaknya. Kembali lagi ke 3 kata terbaik itu. Menurut kalian ya, dari kata-kata, setiap kata yang orang kasih, orang ucapkan ke kita, orang bicarakan ke kita, atau bahkan yang kita ucapkan, kita sampaikan ke orang lain, seberapa atau berpengaruh sama psikis kita? Cukup pengaruh sih menurut aku, Pengaruh? karena apa ya, kan tiap orang kan punya apa ya istilahnya tuh, mentalnya kan beda-beda ya, gampangnya mentalnya orang kan beda-beda. Ada orang tuh yang kayak ibaratnya apa ya, dihujat-hujat kayak gitu tuh masih bisa santai gitu. Ada orang yang cuman dibilang masa sih kita aja nggak bisa kayak gitu tuh kayak udah down. Ada orang yang kayak cuman dibilang udah nih kayak gini aja, kayak gitu tuh kayak ngerasa kok nggak cukup kayak gitu-gitu, ada ya gitu. Jadi apa ya, setiap kata yang kita ucapkan tuh kalau bisa ya kita pikirin matang-matang sebelum keluar gitu, karena ketika ucapan udah dilontarkan nggak bisa ditarik lagi gitu. Iya ya. Yang bisa diucapkan lagi untuk tambahan adalah 3 kata terbaik tadi. Pilih salah satu. Mana yang Memilih tepat? semua. Memilih semua. Memilih semua. Terus kamu bilang, Mbak Taufik, maaf, tolong, terima kasih. Maksudnya apa gitu kan? Bingung loh nanti. Kalau menurut Ayu gimana coba? Tadi gimana? Kalau misalkan kata-kata yang kita dapatkan dan juga kata-kata yang kita ucapkan itu sangat berpengaruh sama psikis, sama apa ya,
pemikiran kita nggak sih? Iya. Pengaruh. Kamu baperan ya? Ternyata. Baper yang dimaksud di sini bukan hanya untuk segi percintaan ya. Iya. Tapi, ketika mendapatkan komen apapun ya sampai malam nggak bisa tidur Iya. kayak gitu Iya, kan. kepikiran. Kepikiran. Karena kan apa ya kayak di dalam Mas Amin tadi ya, setiap orang kan mentalnya Beda-beda. beda-beda, tingkat stresnya juga beda-beda Iya. kayak gitu kan. Jadi ya wajar-wajar saja karena kan kita juga punya kepribadian masing-masing Iya. ya, setiap orang ya. Nggak harus sama. Iya, nggak harus sama dan tinggal bagaimana kita mengaturnya supaya nggak ngefek ke yang lain juga. Nah, gimana nih Kak Lina nih? Pastinya berpengaruh ya, Berpengaruh. karena perasaan orang itu beda-beda kan. Ada yang gampang tersinggung, gampang emosi, ada yang juga acuh tak acuh ya. Bodo amat sih dia bilang gitu, biarin Perasaan kamu aja. ke aku? Waduh, kok kayak orang bercinta ini. Kamu garuk-garuk malah. Terus gimana? Lupa. Ya kayak gitu. Kayak gitu. Gimana? Ya pasti mempengaruhi lah ya, nggak mungkin enggak. Karena kadang kan kalau wah orang itu kayak gini bikin aku emosi banget sih, nanti aku iniin deh, nanti aku giniin deh. Dia curcol ya. Sekalian. Enggak ini kan kadang-kadang ada yang rasanya kayak gitu ya. Kadang juga bodo amat, biarin aja, ngapain sih orang kayak gitu, biarin. Kan ada juga kan. Jadi benar-benar terpengaruh perasaannya itu gitu. Kamu baperan nggak? Kayaknya enggak deh. Enggak sih. Enggak, Lina nggak baper. Lina bodo amat kan Iya. orangnya. Nggak baperan, yang baperan tuh Mas Amin sama Ayu. Iya kan? Iya. Mas Amin nggak mau ngakuin. Nggak mau ngakuin. Iya Mas Amin. Ya. Iya. Ya sama-sama di sini ada yang baperan, jadi hati-hati. Nanti kalau kata-katanya kayak aku sama Lina tadi bisa baper. Jadi bahas baper sih kita. Nah, kita balik lagi ke tadi 3 kata tadi. Maaf, terima kasih, dan juga tolong. Ngomongin soal 3 kata itu, kalau misalkan kita dihadapkan di mana sama orang yang benar-benar dingin, nggak peduli dengan 3 kata itu, apa yang akan kalian lakukan? Siapa dulu ya? Aku bingung miliknya. Mau sama Bimpa? Ayo dulu aja deh. Orangnya dingin gitu. Dingin benar nggak peduli dengan 3 kata itu. Emang nggak mungkin nggak mau ngomong. Ya udah, biarin aja. Ya udah biarin aja. Abaikan aja. Abaikan aja. Kalau Lina? Ya udah berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap aja dingin. Ya udah lewatkan saja, tinggalkan saja. Tinggalkan saja. Kalau Mas Amin mau mendekati nggak Mas Amin? Enggak sih, maksudnya Mau bujuk-bujuk. enggak kan. Jadi bilangnya orang yang istilahnya tidak pernah memakai kata 3 kata itu kan, orang yang kayak cuek terserah gitu kan. Kalau buat aku sendiri nih, misalkan emang karakternya kayak gitu ya udah gitu, soalnya nih apa ya, kita ngarepin juga capek, jadi nggak usah diharapin, jadi terserah slow aja, nggak usah dirasa gitu. Nggak usah dirasa. Berarti apa ya, masih ada hal lain yang membutuhkan kita untuk dipikirin ya. Iya, masih banyak hal yang masih kita terus pikirin. Oke, berarti kita sepakat abaikan saja. Abaikan. Ya. Menurut kalian kenapa sih kita harus menggunakan 3 kata itu? Apa ya, efeknya ke kehidupan kalian apa sih? Untuk lingkungan kalian bagaimana? Itu nggak berpengaruh nggak? Berpengaruh di dalam bidang Di nanti kayak berinteraksi sama orang lain gitu, bersosialisasi kan pengaruh juga. Kalau kita nggak kayak gitu, pasti nanti ketika dihadapi sama orang akan berbalik lagi. berbalik lagi. Iya. Berbalik lagi ke kita. Iya. Berarti kita nggak akan digituin juga sama orang lain. Iya. Oh, jauh sekali pemikiran Ayu. Sangat berpengaruh. Mengapa sangat berpengaruh? Yaitu memberi contoh yang baik kepada yang kurang tahu atau belum tahu, seperti itu sih.
memberi contoh. Berarti kamu pengen menjadi seorang role model. Wah, ya enggak juga sih. Maksudnya role model di sini kamu yang menjadi seorang figur dalam memberikan contoh untuk biasa mengucapkan itu. Iya, enggak juga karena kadang aku sendiri kadang ada masanya lupa untuk mengucapkan, kadang yang mengucapkan kayak gitu kan. Jadi ya kalau ada orang yang denger kan, oh mungkin biar lebih baik seperti itu kayak gitu kan. Biar lebih baik Gitu. seperti itu, menggunakan kata itu ya. Kata tiga tadi gitu. Oke, Mas Amin. Kalau aku penting sih ya, karena apa sih kalimatnya, nganu aja kayak gunanya aja, mesti tiap kata itu kan punya ini sendiri-sendiri, kekuatannya sendiri-sendiri. Jadi ketika kita ngomong maaf itu berarti kita mengakui kesalahan, kita mau menunjukkan rasa rendah diri kita, terus kayak kita menunjukkan kalau kita tuh ya bisa salah. Terus kalau ketika kita bilang terima kasih, itu artinya kita tuh benar-benar mengapresiasi, benar-benar menghargai orang yang telah bantu kita gitu loh. Terus ketika kita bilang tolong, itu artinya kita butuh bantuan dan kita merasa senang gitu kalau ada orang yang mau bantu kita. Jadi tiap kata tuh punya makna dan kekuatannya masing-masing sih. Oke, setiap kata punya esensinya masing-masing. Bagaimana kalau ketika kamu meminta tolong tapi nggak ada yang menggubris, nggak ada yang peduli? Iya, mestinya nggak suka ya, sebel ya pastinya. Karena ya namanya kita udah bilang udah minta tolong kan artinya kita butuh bantuan ya. Dan sebagaimana yang kita tahu manusia kan makhluk sosial, dan dari situ nih misalnya nggak ada yang bantu ya otomatis kita sebel, kayak bisa stres gitu, kayak Stres? Wow, ekstrim ya. sebel. Ya maksudnya stres dalam artian Iya, ya stresnya tuh ya stres itu stresor gitu. stresor karena permintaan tolong Iya. ya, itu bukan permintaan untuk nyuruh ya. Permintaan tolong itu nggak bisa terpenuhi dengan baik. Iya. Berusaha untuk ngomong tolong itu sudah benar-benar permisinya lebih gitu loh ya, nggak sekedar nyuruh gitu kan. Iya. Lina kayak gitu. Jadi ketika kita minta tolong, sudah minta tolong beberapa kali pun tidak ditanggap atau tidak digubris ya, pastinya galau, emosi. Emosi gitu. Kan udah minta tolong kok ya kayak gini, gimana sih kayak gitu kan, jadi sebel, emosi lah lawannya gitu. Ayo pernah kayak gitu juga? Iya pernah. Gimana rasanya? Emosi sih, kayak jengkel gitu, kok dimintai tolong malah jawabannya kayak gitu, nggak enakin gitu. Terus bad mood. Iya. Oke, kita coba tanya dulu apakah sudah ada yang bergabung bareng kita di sini? Lewat. Oke, mungkin ini ya obrolan kita tentang 3 kata terbaik itu cukup di sini dulu ya. Masih ada yang mau disampaikan Mas Amin? Enggak sih. Oke, ayo. Enggak. Sudah Mas Amin? Sudah? Oh ya, seperti ada yang mau disampaikan. Bagaimana dengan Lina? Sudah cukup sampai di sini. Aduh. Kamu mau nyanyi? Enggak, kasihan yang Boleh. telinga sakit nanti kasihan aku. Oke, ya. Kita mau kasih laporan dulu ya untuk sahabat-sahabat. Kita 2 Sabtu ya kita tidak tayang, tidak ada live di IG karena memang Sabtu yang pertama di tanggal 1 Juli 2023 kita sedang menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban yang berlokasi di pembangunan Pondok Pesantren Sangat Mata 1 dan prepare kemudian beres-beres sampai malam, seluruh kru Pak kameramen juga lelah ya karena mengurusin semuanya ya beserta relawan dan seluruh panitia. Kemudian Sabtu yang kemarin kru Sahabat Mata juga sedang perjalanan keluar kota ke Jogja, kalau tidak salah ke Jogja
untuk pembagian Quran Braille dan juga bersilaturahmi dengan sahabat-sahabat yang ada di Yogyakarta. Dan juga kami dari Sahabat Mata mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah membantu untuk mensukseskan seluruh kegiatan Sahabat Mata. Terus juga hari Selasa tanggal 11 Juli kemarin kita ada kegiatan di mana itu sama Lajnah ya, sama Lajnah tentang apa ya, IPAP ya, oke. Tentang IPAP, tentang buku digital. Jadi di sana kita login menggunakan email, kemudian kita dapat password, kemudian kita bisa membaca buku-buku digital yang kita akses di websitenya perpustakaan mitra-mitra ya. Nah, bagaimana tentang itu mungkin Lina bisa sedikit bercerita bagaimana buku yang sudah kamu baca dan ya udah beberapa kamu baca ya. Bagaimana prosesnya Lina? Jadi awalnya kita masuk ke perpusnya dulu. Itu ada daftar buku-bukunya, ada buku audio sama buku teks. Nah, kebetulan kemarin yang aku ambil itu buku teks. Jadi kita download dulu, Ya, download dulu. Setelah itu kita cari filenya di mana, lalu kita buka, bisa menggunakan aplikasi macam-macam sih, Oh ya. seperti Advoice atau mungkin aplikasi pembaca buku yang lainnya seperti itu. Oke, jadi alhamdulillah akses ya. Nah, Akses. kita tinggal milih aja. Kalau misalkan sahabat-sahabat pengen atau udah tahu judul bukunya apa, tinggal search aja. Karena bukunya itu tidak hanya umum, tapi buku-buku keagamaan ya. Macam-macam ya, macam-macam. Jadi nggak hanya buku keagamaan juga, macam-macam. Novel juga ada ya. Novel ada, anak-anak juga ada. Jadi Sejarah ya search ada. buku sejarah juga ada. Alhamdulillah. Kita dapat menggali ilmu juga lewat buku digital itu, nggak perlu nyekan ya. Udah tersedia di situ gitu kan. Nah kemudian juga di hari Kamis kemarin kita juga mengikuti kegiatan sosialisasi bareng sama OJK tentang KPR dari beberapa BUMN dan juga Pegadaian. Alhamdulillah semua kegiatan berjalan dengan lancar dan sampai saat ini kita bisa melaksanakan live di sini, live IG. Nanti juga akan ditayangkan juga di channel YouTube sama. Oke, sahabat, mungkin untuk hari ini sekian dulu. Kita akan ketemu di Sabtu depan dengan tema yang jauh lebih menarik. Akhir kata, Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di puncak kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.